Jangan sampai tiga hal ini semakin langka dalam keluarga kita, dalam batin kita, dalam pikiran kita. Kalau bisa setiap buka mata pagi hari, Tuhan kasih saya tiga hal ini. Sebelum Engkau memberikan aku rejeki, sebelum Engkau memberikan aku kesehatan, sebelum Engkau memberikan aku macam-macam. Tapi tiga hal ini tidak pernah boleh hilang dalam hidupku. Cakep. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa, saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat. Di hari libur ini, saya bersyukur karena saya masih punya waktu untuk baca firman Tuhan lagi. Dan Anda juga punya waktu. Saya bersyukur Tuhan memberikan saya kesempatan untuk duduk diam, membaca pelan-pelan sampai keluarlah intisari firman. Dan Anda juga punya kesempatan yang sama. Saya masih punya hati untuk memberikan, men-sharingkan apa yang saya terima dari pembacaan firman Tuhan. Dan Anda juga masih punya hati. Jadi rahmatnya bersambut. Terima kasih sudah menyediakan waktu, membuka hati supaya firman Tuhan boleh turun atas kita. Karena apa saudara-saudara? Kalau hari Sabtu, Minggu, dan hari libur, biasanya penonton Bible Learning-nya itu anjlok. Jarang yang nonton. Mungkin karena Anda sibuk dengan kegiatan yang lain. Tapi pesan saya, sepanjang tahun 2026, jangan sampai satu hari pun kelewatan membaca firman Tuhan. Supaya nanti kelihatan sepanjang tahun ini kita betul-betul dituntun, diarahkan, dikuatkan oleh Sang Firman. Firman mau bawa kita kemana nanti kita lihat di akhir tahun. Kalau hidup Anda sudah diwarnai oleh firman Tuhan, nanti di akhir tahun Anda lihat buah-buahnya ternyata banyak sekali. Itulah doa saya, itulah harapan saya. Bacaan firman Tuhan mana yang mau saya bahas kali ini? Bagus banget. Sudah sering didengar tapi kurang dipahami secara mendalam. Tugas saya sebagai pengajar kitab suci adalah yuk kulik. Lalu juga dorong Anda bawa firman ini dalam kehidupan kita. Pahami secara mendalam. Jangan cuma di permukaannya saja. Karena saya yakin Anda itu sudah baca teks ini berkali-kali, lebih dari 100 kali mungkin. Tapi ada pesan tersembunyi yang mau saya tunjukkan kepada Anda. Yaitu dari Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Romo tunggu Romo. Tadi sambil masak soalnya nggak dengar. Romo bahas ayat yang mana? Silakan teman-teman yang lain, penonton yang lain tulis tuh di kolom komen. Supaya penonton-penonton yang nggak sempat nyimak. Oh, Romo Yosef lagi ngomongin Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Cuma 4 ayat. Ayat 23, 24, 25, 26. Di mana Yesus berbicara tentang sikap keagamaan dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengecam tindakan mereka. Yesus tidak mengecam ajaran mereka, tetapi tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah sambungan dari bacaan Injil yang kemarin-kemarin, saudara-saudara. Ada sesuatu yang sangat menarik yang harus saya katakan kepada Anda. Ada yang error benar-benar ini sama namanya ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sayangnya seringkali teks ini cuma dipahami, oh ternyata ya Yesus gak suka tuh sama ahli Taurat dan sama orang Farisi. Yesus mau menghapus itu semua peraturan-peraturan, tetek bengek persembahan, semua yang di gereja-gereja liturgi-liturginya. Gak penting ya ternyata ya. Oh pantesan Romo saya sebel banget kalau ke gereja Romo lihat itu seksi liturgi Romo sok ngatur-ngatur katanya. Tatipnya kayak polisi aja Romo di gereja. Padahal kan Romo yang namanya berdoa beribadah itu soal hati. Saudara-saudara, apakah ke arah situ bacaannya? Sudah pasti tidak. Yuk kita dalemin yuk. Poin pertama, yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi disimbolkan secara tajam oleh Tuhan Yesus. Yang mereka lakukan sungguh-sungguh keterlaluan.
Di mana Romo keterlaluannya? Yuk kita bahas. Saya mau mulai dulu dari ayat 24 ya. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Coba tulis itu juga di kolom komen. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Errornya di mana? Untung Romo Yosef pengajar kitab Taurat. Saya baca kitab Imamat. Ternyata kan tadi disebut 2 hewan, 2 binatang. Yang satu nyamuk, yang satu unta. Apakah Anda tahu 2 binatang ini adalah najis. Tidak boleh dimakan oleh orang-orang Yahudi menurut kitab Taurat. Lebih tepatnya dari Imamat bab 11. Coba kalau Anda pintar ya, buka Imamat bab 11. Saya cuma mau mengutip 2 ayat. Yang pertama ayat 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Binatang yang pertama yang disebut adalah unta. Hati. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Jadi unta itu buat orang Yahudi, termasuk ahli Taurat, termasuk orang Farisi, itu nggak boleh dimakan. Tetapi secara luar biasa disimbolkan pakai perumpamaan dari pengajaran Yesus bahwa unta itu kalian telan. Nah, kalau nyamuk gimana Romo? Nyamuk itu ada penjelasannya meskipun tidak eksplisit, tapi muncul secara implisit ketika membicarakan soal binatang yang merayap. Saya baca Imamat bab 11 ayat 20 dan seterusnya. Segala binatang yang merayap dan bersayap, nah itu dia. Dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Artinya nggak boleh dimakan. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya. Yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang-belalang menurut jenisnya. Yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya. Belalang-belalang kunyit menurut jenisnya. Dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Jadi belalang-belalang itu boleh dimakan. Nah di ayat 23. Selainnya yang lain-lain dari belalang. Segala binatang yang merayap dan yang bersayap dan yang berkaki 4 adalah kejijikan bagimu. Jadi Tuhan Yesus itu mengingatkan ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dari sikap-sikap mereka, tingkah laku mereka dalam menjalankan hidup keagamaan mereka disimbolkan penuh dengan kejijikan. Unta nggak boleh dimakan, nyamuk juga nggak boleh dimakan. Itu tampil dua-duanya dalam teguran Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi ini. Tambah pinter kan? Iya Romo, terima kasih. Kemudian saya mulai dari ayat 23 ya. Pada waktu itu Yesus bersabda, celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu kalau ngajar ya betul-betul bagus banget. Selasih itu kecil sekali. Adas manis juga kecil sekali. Jintan juga kecil sekali. 3 barang ini adalah bumbu-bumbu dapur atau bumbu-bumbu pelengkap saudara-saudara. Kita bisa melihat di sini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat bayar persepuluhan atas 3 hal itu. Artinya sangat amat teliti. Tetapi dikatakan yang terpenting dalam hukum Taurat. Jadi yang ringan-ringan, yang enteng-enteng, yang kecil-kecil diperhatikan sedetail mungkin. Bahkan sampai ada persepuluhannya atas 3 barang itu. Tetapi yang bernilai, yang berbobot
itu mereka abaikan. Disebut yang terpenting dalam hukum Taurat. Jadi dari yang kecil-kecil sampai yang berbobot. Kesalahan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bukan karena mereka bayar persepuluhan selasi, adas manis, dan jintan. Itu tidak dihilangkan oleh Tuhan Yesus. Silakan. Tetapi jangan sampai memberi porsi yang salah. Mereka memberi porsi 95% kepada hal yang kecil-kecil. Tetapi yang terpenting dari hukum Taurat malah porsinya sedikit. Yaitu dikatakan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Saya mau ajarin Anda bahasa Yunani nih. Bahasa Yunaninya tuh dari 3 hal itu. Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan itu tin krisin, kaito eleos, kaitin pistin. Jadi ada krisin, eleos, dan pistin. Apa coba ulangin? Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Nah, saudara-saudara, tentang keadilan itu bahasa Yunaninya krisis. Krisis artinya adalah sebuah tindakan yang adil. Keadilan bukan sebuah konsep, wah harus begini, harus begitu. Konsep-konsep teori, tetapi menurut orang Yunani, dengan dipakai kata krisis ini, itu tindakan nyata yang adil. Seringkali orang cuman berpikir adil di atas kertas doang, di film-film doang, di teori-teori doang, di impian-impian doang. Tetapi ketika dihadirkan dalam kehidupan nyata malah jauh dari keadilan. Itu maksudnya konsep keadilan dalam kitab suci, dalam pengajaran Yesus. Jangan cuma berhenti ngomong soal adil. Peraturan-peraturan, ajaran sosial gereja, bagaimana hukum-hukum, teks-teks kitab suci yang tentang keadilan. Tapi sama karyawan sendiri, kejamnya minta ampun. Sama tetangga, sadis. Kalau ngomongin orang udah yang paling benernya. Kalau ditegur, sakit hati. Saudara-saudara terkasih, ingat, krisis adil atau keadilan adalah tindakan keadilan yang nyata. Bagaimana ketika kita mengadili orang lain juga, menilai orang lain juga harus adil. Jangan sampai kita taunya cuma dikit-dikit aja, seiprit-iprit, kita langsung yang paling tahu, udah betul-betul bisa nyala-nyalahin dia. Jangan saudara-saudara, kalau kita digituin, emang mau, emang enak, emang seneng, gak ada yang mau saudara-saudara. Kalau Anda aja gak mau digituin, jangan gituin orang lain. Itulah keadilan. Yang kedua, eleos. Eleos itu mercy, belas kasih. Lagi-lagi lebih ke tindakan nyata. Bukan belas kasih dalam doa-doa yang panjang-panjang, dalam liturgi-liturgi yang indah-indah. Itu boleh kok, nggak ditolak. Tapi belas kasihan harus nyata. Apa yang sudah kita lakukan untuk korban gempa di NTT misalnya. Kemudian pistis. Pistis ini bukan sekedar iman ya, tetapi kesetiaan. Saudara-saudaraku, kesetiaan inilah kepada Allah dan juga kepada manusia yang menjadi area seringkali kita tumpul di sini. Gak ada kesetiaan. Atau kesetiaan kita tergantung mood. Tergantung Tuhan kasih apa sama kita. Tergantung rezekinya. Ke gereja hari Minggu tergantung. Ada rezeki gak di hari Sabtu? Kalau ada baru ke gereja. Kalau gak ada ya ntar dulu dah. Berdoa juga begitu. Kalau ada butuhnya baru berdoa. Berarti kurang kesetiaan di situ. 3 hal yang paling berbobot dalam kitab Taurat adalah keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Jangan sampai 3 hal ini hilang dalam kehidupan kita. Jangan sampai 3 hal ini semakin langka dalam keluarga kita, dalam batin kita, dalam pikiran kita. Kalau bisa setiap buka mata pagi hari, Tuhan kasih saya 3 hal ini. Sebelum engkau memberikan aku rezeki, sebelum engkau memberikan aku kesehatan, sebelum engkau memberikan aku macam-macam. Tapi 3 hal ini tidak pernah boleh hilang dalam hidupku. Cakep. Nah kemudian saudara-saudara, dikatakan dengan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yesus meneruskan begini.
Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Jadi Yesus sama sekali tidak menolak doa, liturgi, ibadah, disiplin, aturan, persembahan, persepuluhan. Silakan, tetaplah lakukan, tapi jangan mengabaikan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, liturgi di gereja sangat penting, sangat perlu. Doa-doa, rumusan-rumusan doa, tata gerak ibadah tetap. Jangan sekali-sekali kita tuh bilang seksi liturgi dasar orang Farisi loh, gitu ya. Jangan. Atau orang yang mau menerapkan hidup keagamaannya dalam kehidupan kita bilang dasar ahli Taurat loh. Jangan. Yang satu tetap dilaksanakan, yang lain jangan diabaikan. Nah, kemudian saya mau langsung loncat ke ayat 25 karena nyamuk dan unta tadi sudah saya katakan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Oh, Tuhan Yesus mau ngomongin soal gelas, soal cawan ya Romo. Kan udah dicuci sama Mbak di dapur. Bukan itu yang pertama-tama, saudara-saudara. Tuhan Yesus mau menitik beratkan pada dua-duanya menjadi penting. Kalau Anda misalnya makan ke restoran gitu, saya lihat suka ibu-ibu bersihin sendoknya, garpunya dielap-elap dulu, bukan? Bahkan piringnya juga, gelasnya juga. Saya yakin Anda tidak hanya membersihkan yang luarnya saja, yang dalamnya juga dibersihin. Tetapi orang-orang Farisi ini lebih mementingkan tampilan luarnya. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Karena dalamnya kan gak ada yang lihat. Nah itu dia. Padahal buat Tuhan Yesus, luarnya dibersihin, silahkan. Anda mau pakai aksesoris rohani, silahkan. Anda mau pakai kalung rosario, silahkan. Kalau memang Anda suka akan hal itu. Anda mau nenteng-nenteng Alkitab juga silahkan. Jangan dinilai, oh dia tuh ahli Taurat tuh baru datang tuh. Jangan. Tapi buat Tuhan Yesus, luarnya boleh dibersihkan, dalamnya juga. Tapi ungkapan ini bukan berarti dalamnya dibersihin ya, tetapi lebih fokus ke isi dari cawan itu. Piring, yang paling penting juga adalah isi piringnya. Seringkali kita jatuh saudara-saudara, ngasih makan anak-anak dan keluarga kita dengan uang-uang rezeki yang tidak halal. Itu yang mau ditusuk betul-betul oleh Tuhan Yesus terhadap kelakuan orang-orang Farisi ini. Cuma sibuk ngebersihin, cuma sibuk aturan-aturan, cuma sibuk tampilan-tampilan, packaging-packagingnya. Tapi dari mana kita dapat isi dari cawan itu? Isi dari piring-piring, mangkok-mangkok, tempat-tempat makan buat keluarga kita. Uangnya dapat dari mana? Kalau dari hasil memeras orang lain, hasil menindas orang lain, dari bunga-bunga hutang yang cekik orang lain, kalau dari korupsi, kalau dari rezeki-rezeki yang tidak halal. Tuhan Yesus bilang, dikatakan jangan sampai isinya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sesuatu yang menarik di sini karena kerakusan. Orang tidak punya kontrol diri. Nah ini dia. Nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa puas soal duit, rezeki, jabatan, popularitas, kecantikan, fisik gitu ya. Betul-betul dunia menggiring kita untuk tidak pernah puas. Contoh katanya nih dari gosip ibu-ibu ya. Orang yang kalau udah operasi plastik, cantik udah cantik. Orang-orang juga udah ngaku cantik, tapi dia nggak akan pernah puas.
Dia akan mau ininya lah, itunya, dokternya bilang begini, begitu, begini, begitu, terus. Hati-hati, uang, posisi, jabatan, popularitas juga demikian. Nggak pernah ada puasnya. Jangan sampai kita berpikir entar deh sampai di sini aku stop. Judi online contohnya, wah nggak ada orang yang kaya berjudi online kecuali bandarnya saudara-saudara. Karena itu psikologi manusia yang dipakai nggak punya self control, kontrol diri, kerakusan itulah. Makan, belanja, jalan-jalan, cari seneng-seneng. Nggak punya kontrol diri, nggak pernah bisa berkata, aku cukup. Karena apa? Kehilangan 3 hal tadi. Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Ya Tuhan, berikanlah anak-anak-Mu ini 3 hal itu Tuhan. Hidup dalam batin kami. Kami akan memberkati keluarga kami dengan rezeki-rezeki yang halal Tuhan. Dengan rezeki-rezeki yang bersih. Terima kasih Tuhan, berkati rezeki anak-anak-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye, Tuhan berkati.